Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Selvi Pratiwi dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Program Studi Akuntansi. Sebelumnya, terima kasih teman-teman sudah menonton video saya. Semoga bermanfaat. Nah, saat ini saya akan melanjutkan pembahasan mengenai perbedaan teori stewardship, teori akuntansi keuangan, dan teori legitimasi, serta variabel-variabel yang berhubungan dengan penelitian. Nah, untuk lebih jelasnya, teman-teman bisa simak video berikut ini ya. Oke teman-teman, saat ini yang pertama saya akan membahas mengenai teori stewardship. Apa sih teori stewardship itu? Teori yang menggambarkan situasi di mana sang manajer tidak mempunyai keinginan atau termotivasi oleh tujuan-tujuan secara individu, tetapi lebih mengarah kepada sasaran hasil utama mereka untuk kepentingan organisasi. Pada teori stewardship ini terdapat dua variabel. Yang pertama itu variabel economic perform dan variabel kualitas laba. Variabel economic perform adalah hubungan variabel economic perform dengan teori stewardship terletak pada eksekutif atau steward yang memiliki perilaku agar selalu bekerja sama dalam organisasi dan meningkatkan perusahaan, maka investor akan tertarik untuk berinvestasi. Kemudian terdapat variabel kualitas laba, di mana hubungan kualitas laba ini dengan stewardship menjelaskan perilaku para eksekutif atau steward dapat dibentuk agar selalu dapat diajak bekerja sama dengan organisasi dan menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas. Selanjutnya teori akuntansi positif. Apa sih teori akuntansi positif? Teori akuntansi positif adalah teori yang menjelaskan tentang kebijakan akuntansi dan praktiknya dalam perusahaan secara memprediksi kebijakan apa yang akan dipilih manajer dalam kondisi-kondisi tertentu di masa yang akan datang. Teori akuntansi positif muncul karena akibat ketidakpuasan terhadap teori akuntansi normatif. Selanjutnya terdapat 3 hipotesis yang berhubungan dengan teori akuntansi. Yang pertama itu hipotesis rencana bonus, yang kedua hipotesis atau ekuitas atau hutang, yang ketiga hipotesis biaya politik. Kemudian terdapat variabel yang berhubungan dengan teori akuntansi positif. Yang pertama variabel economic performance, yang kedua variabel bisnis strategi. Yang kedua terdapat teori akuntansi positif. Teori akuntansi positif merupakan teori yang menjelaskan tentang kebijakan akuntansi dan praktiknya dalam perusahaan serta memprediksi kebijakan apa yang akan dipilih manajer dalam kondisi-kondisi tertentu di masa yang akan datang. Teori akuntansi positif muncul karena akibat ketidakpuasan terhadap teori akuntansi normatif. Terdapat 3 hipotesis yang digunakan dalam teori akuntansi positif. Yang pertama, hipotesis rencana bonus. Yang kedua, hipotesis hutang atau ekuitas. Yang ketiga, hipotesis biaya politik. Kemudian terdapat variabel-variabel yang memiliki hubungan dengan teori akuntansi positif, yaitu variabel economic performance. Kemudian yang kedua itu variabel bisnis strategi. Apa itu variabel economic performance? Yaitu dengan teori akuntansi positif terletak pada kebijakan akuntansinya. Seorang manajer akan bekerja sama dengan para stafnya dalam melakukan kebijakan-kebijakan perusahaan, dan kebijakan tersebut haruslah sesuai dengan kebutuhan perasaan. Kemudian, hubungan variabel bisnis strategi dengan teori akuntansi positif, yaitu para eksekutif akan memilih kebijakan dengan memilih metode akuntansi yang tepat akan berdampak terhadap dividen perusahaan. Selanjutnya terdapat teori legitimasi atau legitimasi teori.
yaitu teori legitimasi merupakan pengelolaan perusahaan yang berorientasi pada keberpihakan terhadap masyarakat, pemerintah, individu, dan kelompok masyarakat. Untuk itu, sebagai suatu sistem yang mengutamakan keberpihakan atau kepentingan masyarakat. Dasar pemikiran teori ini adalah organisasi atau perusahaan akan terus berlanjut keberadaannya jika masyarakat menyadari bahwa organisasi beroperasi untuk sistem nilai yang sepadan dengan sistem nilai masyarakat sendiri. Penerimaan dari masyarakat tersebut diharapkan dapat meningkatkan perusahaan, sehingga dapat meningkatkan dengan adanya laba perusahaan. Oke teman-teman, setelah kita membahas mengenai pengertian, perbedaan, dan variabel-variabel yang berhubungan dengan teori stewardship, teori akuntansi positif, dan teori legitimasi, saatnya saya menjelaskan mengenai kesimpulan. Yang pertama itu teori stewardship, kesimpulannya adalah teori yang mempunyai tujuan-tujuan secara individu, tetapi lebih mengarah kepada sasaran hasil utama mereka untuk kepentingan organisasi dan kepentingan bersama. Teori ini berhubungan dengan variabel economic performance dan variabel kualitas laba. Yang kedua, kesimpulan dari teori akuntansi positif. Teori ini tentang kebijakan akuntansi dan prakteknya dalam perusahaan serta memprediksi kebijakan apa yang akan dipilih manajer dalam kondisi-kondisi tertentu yang datang. Teori ini berhubungan dengan teori variabel economic performance dan variabel bisnis strategi. Selanjutnya, kesimpulan dari teori legitimasi merupakan teori yang menjelaskan sistem pengelolaan perusahaan yang berorientasi pada keberpihakan terhadap masyarakat, pemerintah, individu, dan kelompok masyarakat. Teori ini berhubungan dengan variabel corporate social performance dan variabel competitive advantage atau variabel keunggulan bersaing. Sekian teman-teman presentasi dari saya dan materi yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.